Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Alsya Syafira Nurjana dari kelas IK 23C dengan NIM 230211073, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi dan perilaku pesan nonverbal. Di sini juga saya akan membahas 3 teori, yaitu ada teori kinesik dari Britstall, yang kedua ada teori prosemik dari Hall, yang ketiga ada teori paralinguistik dari Trager. 3 teori tersebut, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merujuk pada pertukaran pesan atau informasi antar individu tanpa menggunakan kata-kata secara langsung. Ini melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gestur tangan, postur tubuh, intonasi suara, dan elemen-elemen yang membantu dalam menyampaikan makna informasi secara tidak langsung. Contoh teori kinesik itu ada 3. Yang pertama ada ekspresi wajah, yang kedua ada gestur tubuh, yang ketiga ada postur tubuh. Apa sih ekspresi wajah itu? Ekspresi wajah itu berbagai ekspresi wajah seperti senyum, mengerikan dahi, mengangkat alis, dan mengirimkan berbagai jenis emosional seperti kegembiraan, kebingungan, atau keheranan. Yang kedua ada gestur tubuh. Di sini dijelaskan gestur seperti mengangkat jari telunjuk untuk menunjukkan tunggu sebentar, melambaikan tangan untuk menyapa, atau mengangguk untuk menunjukkan persetujuan adalah contoh gestur tubuh yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Yang ketiga ada postur tubuh. Postur tubuh yang tegak dan rileks seringkali diartikan sebagai kepercayaan diri dan kenyamanan. Sementara postur tubuh yang tertutup cenderung ke belakang biasanya menandakan ketidaknyamanan atau sikap defensif. Di sini kita akan lanjut ke teori prosemik dari Hall. Jadi teori prosemik menurut Hall ini adalah sebuah kerangka konseptual yang mengkaji bagaimana manusia itu menggunakan dan menginterpretasikan ruang dalam konteks komunikasi dan interaksi sosial. Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana jarak fisik antara individu, proksimitas personal, serta pengaturan ruang seperti arah duduk, penataan furnitur, dan penggunaan ruangan mempengaruhi komunikasi interpersonal dan budaya. Di sini Hall juga mengklasifikasikan jarak interpersonal itu menjadi 4 zona. Yang pertama ada intimate space, yang kedua ada personal distance, yang ketiga ada social distance, yang keempat ada public distance. Intimate distance itu jarak yang sangat dekat, biasanya 0 sampai 18 inci atau 0 sampai 46 cm. Ini adalah jarak untuk komunikasi pribadi yang sangat intim, biasanya juga dilakukan dengan sentuhan. Dan yang kedua ada personal distance, jarak yang lebih luas, sekitar 18 inci hingga 4 kaki atau 46 cm hingga 1,2 meter, yang cocok untuk interaksi informal antara teman atau keluarga. Biasanya kita secara ngobrol dengan keluarga atau dengan teman dekat. Dan yang ketiga ada social distance. Apa itu social distance? Social distance adalah jarak sekitar 4 sampai 12 kaki atau 1,2 meter hingga 1,7 meter yang digunakan untuk interaksi sosial, formal, dan bisnis. Yang keempat ada public distance, yaitu jarak lebih dari 12 kaki atau 3,7 meter yang digunakan untuk komunikasi publik atau situasi di mana individu tidak terlibat secara langsung. Contohnya seperti berpidato di tempat umum. Kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu ada teori paralinguistik dari Trager. Teori paralinguistik ini mengacu pada studi tentang elemen vokal dari komunikasi manusia yang tidak termasuk kata-kata secara harfiah. Ini mencakup nuansa vokal seperti nada suara, intonasi, kecepatan berbicara, dan volume suara yang semuanya berperan penting dalam menyampaikan makna tambahan dan nuansa emosional dalam komunikasi. Di sini juga terdapat beberapa elemen utama teori paralinguistik menurut Trager. Yang pertama itu ada nada suara atau pitch yang merujuk pada tinggi rendahnya suara seseorang saat berbicara.
perubahan nada suara dapat menunjukkan emosi seperti kegembiraan, kekesalan, dan ketidakpercayaan. Yang kedua ada intonasi. Intonasi adalah pola nada yang digunakan dalam kalimat atau frasa. Intonasi yang naik pada akhir kalimat sering digunakan untuk menandakan pertanyaan, sementara intonasi yang turun sering digunakan untuk menunjukkan pertanyaan. Yang ketiga ada kecepatan berbicara atau mengacu pada beberapa cepat atau lambatnya seseorang berbicara. Kadang kecepatan berbicara yang cepat itu juga bisa menunjukkan kegembiraan dari kecemasan, sementara kecepatan yang lambat bisa menunjukkan ketenangan atau penuh pertimbangan. Yang terakhir ada volume suara. Volume suara itu merupakan tingkat kekerasan atau kelembutan suara seseorang. Volume yang tinggi bisa menunjukkan kemarahan atau kegembiraan, sementara volume yang rendah bisa menunjukkan rasa malu atau keintiman. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.